Informasi terkini mengenai permasalahan sampah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta dan TPA Sari Mukti, Bandung. Sudah ada dua rekan kami, yakni Yohanes Leonardo dari Jakarta dan Cepi Kurnia di Bandung. Kita ke Jakarta terlebih dahulu, bagaimana penyelesaian persoalan penumpukan sampah di Pasar Induk Ramat Jati. Ardo, silakan. Baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Penumpukan sampah yang terjadi di Pasar Induk Ramat Jati memang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, dan di belakang saya persis sedang berlangsung ada satu truk baru yang kemudian sedang mengangkut sampah yang dilimpahkan oleh eskavator dari tumpukan sampah setinggi kurang lebih 4-5 meter ketinggiannya, karena jika kami pantau ini merupakan truk kedua dalam 10 menit pertama saya berada di sini. Artinya dapat Anda gambarkan bahwa percepatan ataupun juga penyelesaian daripada penumpukan sampah ini cukup cepat dalam 10 menit terakhir, karena sudah ada 2 unit truk dan di belakangnya tadi kami pantau juga ada 1 unit truk kembali yang akan masuk dan juga mengangkut kembali sampah organik yang ada di Pasar Induk Ramat Jati. Dan Rendra, jika dapat kami gambarkan situasinya, kami sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang kemudian rutin beraktivitas di sini seperti pedagang, petugas dan lain sebagainya, bahwa mereka mengatakan tumpukan sampah ini memang umum terjadi. Namun peningkatannya lebih drastis selama 3 bulan terakhir dengan mengingat ada perlambatan daripada truk yang mengangkut, karena jika saya sampaikan tadi dalam 10 menit terakhir ada 2 unit truk sampai 3 unit truk yang akan mengangkut, dibandingkan beberapa hari sebelumnya bahwa per hari ini hanya sekitar 7-8 unit saja, tidak sampai 10 unit truk yang mengangkut. Sementara saat ini sudah mencapai hampir 20 unit truk setiap harinya jika dari hasil perbincangan kami dengan beberapa warga yang rutin beraktivitas di kawasan Pasar Induk Ramat Jati. Artinya percepatan dari pemerintah sendiri untuk kemudian menangani sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir, dan juga percepatannya sudah terasa meskipun saat ini tumpukannya masih sekitar 4-5 meter untuk tumpukan sampahnya sendiri. Jadi Rendra dan juga pemirsa, selain tadi ada truk pengangkut sampah, juga ada eskavator yang dioperasikan sebanyak 1 unit per shiftnya. Kemudian juga ada beberapa wheel loader atau kendaraan pengangkut yang akan mendorong sampah dari arah dalam pasar hingga menuju ke pembuangan tepat di layar kaca Anda. Dan saat ini juru kamera kami Dwi Kustantio akan menunjukkan kepada Anda bahwa selain kemudian ada alat-alat berat, juga ada warga yang ditugaskan untuk mendorong kembali sampah-sampah kecil atau mikro ke dalam tumpukan sampah untuk membereskan lingkungannya. Artinya memang penyelesaiannya cukup kompleks, selain membutuhkan alat berat juga membutuhkan komitmen dan juga kerjasama lintas sektor, karena di hadapan Anda ada beberapa petugas yang kemudian melakukan sapuan-sapuan dari sampah-sampah kecil yang tidak terdorong oleh alat berat seperti wheel loader maupun juga seperti eskavator, karena memang pada prinsipnya untuk eskavator yang mengangkutnya sendiri ada beberapa sampah yang kemudian akan terjatuh kembali seperti yang Anda saksikan di layar. Nah, eskavator ini beroperasi sejak pagi hari tadi dan akan beroperasi hingga malam hari nanti, dengan catatan rekapan selama beberapa hari terakhir per harinya unit truk yang membawa sampah ke Bantar Gebang di Jakarta, di Bekasi, Jawa Barat ini ada sekitar 15-20 unit per harinya dalam beberapa hari terakhir, jika kita mengatakan atau juga jika kita berbicara soal berapa jumlah kendaraan keluar masuk. Namun meski demikian tumpukan sampah yang sudah sedikit berkurang ini tetap ada di sekitar 4-5 meter, karena jika dapat kami gambarkan ketinggiannya ini seperti 2 unit kendaraan atau mobil yang ditumpuk menjadi satu. Artinya 4,2-5 meter ini merupakan tumpukan sampah yang cukup drastis jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Meski demikian, dalam 3 bulan terakhir ada peningkatan untuk jumlah kendaraan berat yang kemudian beroperasi untuk membersihkan sampah di Pasar Induk Ramat Jati. Kami sempat berusaha untuk mewawancari beberapa pedagang, petugas, hingga juga warga yang kerap beraktivitas di sekitaran Pasar Kramat Jati, namun belum mendapatkan izin dari beberapa pihak untuk kemudian melakukan wawancara. Mereka juga enggan untuk memberikan keterangan secara langsung, namun mereka berkenan untuk memberikan beberapa cerita-cerita terkait pengalaman mereka melihat bagaimana kemudian tumpukan sampah yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio Rendra.